Setelah mempelajari Al-Quran, maka akan datang as-sirah nabawiyah. Kalau saya bahasakan buah itu misalnya jambu atau apel, maka buah yang di dalamnya Al-Quran dan Sunnah. Kulitnya adalah as-sirah, artinya melengket satu sama yang lain, sulit untuk dipisahkan gitu. Sirah itu artinya perjalanan. Bisa berarti sirah itu adalah perjalanan hidup, bisa berarti perjalanan malam hari kalau diubah menjadi Isra. Sebagaimana kita tahu kasus Isra atau kejadian Isra dan Mi'raj. Isra adalah berjalan di malam hari. Jadi as-sirah adalah sejarah, dan tidak mungkin sejarah diselesaikan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW selama 63 tahun diselesaikan dalam 2 jam. Dan semua kehidupan baginda Nabi SAW pelajaran dan pengalaman, karena beliau utusan Allah. Maka teman-teman sekalian, mempelajari sirah hal yang luar biasa memang. Kalau saya pribadi menganggap ini adalah sebuah pondasi dasar dalam menuntut ilmu. Kita akan mulai teman-teman sekalian dalam pelajaran kita as-sirah nabawiyah ini dengan menyebutkan manfaat mempelajari sirah. Yang pertama, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar sirah, kita akan tahu tentang pribadi Nabi SAW. Bukan hanya sekedar selama ini kita baca buku, kemudian kita mengetahui, oh Rasulullah SAW bersabda begini, hukumnya ini begini. Bukan cuma sekedar itu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana dari beliau masih bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian masuk ke masa pernikahan. Ini semua fase sebelum kenabian. Belum jadi Nabi. Kemudian sampai akhirnya ada keturunan, anaknya meninggal, suka duka dalam perdagangan, menghadapi masyarakat, safar. Ya. Kemudian baru kita masuk ke masalah penobatan kenabian dan prosesi setelah itu dalam 23 tahun sisa umur beliau. Setelah umur 40 tahun dinobatkan jadi Nabi, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan cobaan, sedikitnya orang yang beriman, gitu kan. Yang beriman dengan 13 tahun berdakwah di Mekah itu hanya 153 orang dari sekian ribu orang. 13 tahun berdakwah. Bagaimana suka dukanya sehingga para dai bisa mengambil pelajaran. Kita juga bisa mengambil pelajaran. Ternyata Nabi SAW manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau senang, beliau sedih, beliau menghadapi suka duka kehidupan. Dan itu semua manfaatnya adalah agar kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Tinggal mudah, ciplak hidupnya baginda Nabi SAW akan selamat. Semuanya, cara makannya, tidurnya, berpakaian, bergaul, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, segala macam hal kita akan bahas panjang lebar dalam masalah as-sirah nabawiyah ini. Kemudian juga fase 10 tahun di Madinah, akhir hidup beliau SAW, di mana fase itu penyempurnaan kehidupan. Pelajaran yang kedua, selain mengenal Nabi SAW, tentu nanti masuk juga dalamnya adalah mengenal fisik, kulit, warna kulit, postur tubuh, rambut, ya, akhlak Nabi SAW, semua kita akan kenal. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya. Ada masalah, beliau pecahkan dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu mengganggu, bagaimana menghadapi dakwah yang sedang menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang akan menyerang Madinah, bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil semua pelajaran dari pengenalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'rifatus sahabah ridwanullahi alaihim. Kita mengenal dengan belajar sirah siapa itu sahabat. Manusia-manusia pilihan Allah yang telah menemani baginda Nabi SAW, yang telah menemani utusan yang terbaiknya, penutup para nabi dan rasul. Ini bukan manusia biasa teman-teman. Bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu, nggak ada lampu, nggak ada media sosial kayak sekarang. Zaman dulu rumah dari tanah liat. Mekah dulu itu desa terpencil, nggak ada orang di dunia yang mau lihat Mekah itu, kecuali orang-orang beriman yang datang haji. Itu pun jumlahnya masih sedikit. Dulu negara Persia dan juga negara Romawi tidak pernah terfikir menyerang Jazirah Arab, karena bagi mereka ini padang pasir, nggak ada apa-apa. Nggak pernah mereka rebut, padahal Jazirah Arab itu posisinya di tengah-tengah dunia. Kenapa mereka tidak terfikir menyerang? Karena padang pasir, gersang.
nggak ada apa-apa. Hasilnya maksimal yang paling banyak kurma. Mereka nggak pikir serang itu. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu, di perkampungan terpencil di muka bumi, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para dai-dai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam. Tinggal ambil, belajar, amalin, mati, masuk surga. Hah? Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman, turun 1 ayat, turun 2 ayat, dan ini kewajiban mematuhi loh, dan membela hidup mati. Nggak gampang pada saat fase Mekah itu, luar biasa dulu. Nanti kita lihat teman-teman perjuangan para sahabat bagaimana dalam sirah ini. Bagaimana mereka di zaman itu tidak ada media bisa percaya. Bisa percaya, bisa yakin, bisa mengamalkan. Wajar itu, muhajirin dan ansar. Allah janjikan dan jamin buat mereka surga. Demi Allah pantas untuk mereka. Pantas. Perjuangan yang meninggalkan keluarganya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan darahnya. Kisah-kisah yang kadang-kadang subhanallah saya kalau pelajari kisah sahabat tidak sadar netes air mata di depan laptop saya itu. Luar biasa kisah mereka ini. Di mana kita ini? Gitu. Kita selalu sibuk dengan pasar, dengan dagangan, dengan istri, dengan anak, dengan ini lupa tidak ada perjuangan buat agama gitu. Ini sahabat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Wajar Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho dengan mereka. Tahu ridho teman-teman? Ridho itu kalau orang diberikan sesuatu yang membuat dia sangat puas, baru dikatakan ridho. Kalimat ridho digunakan di situ. Allah mengatakan radhiyallahu anhum, pakai anhum jamak. Allah ridho kepada semua mereka, sahabat itu. Yang ridho siapa? Pencipta langit dan bumi. Waradu'an, tidak cukup di situ. Allah bilang dan mereka dipastikan memang ridho dengan Allah. Memang mereka siap mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, ma'rifatu sababun nuzulul Quran. Sababun nuzul Al-Quran, mengetahui dari sirah tentang sebab turunnya Al-Quran. Dari sekian 6.000 sekian ayat Al-Quran, saudaraku seiman, ada di antaranya ayat-ayat yang punya sababun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kalau ada sababun nuzul ayat, maka kita semestinya membaca ayat dengan sababun nuzulnya, karena sebab turun ini akan membuat kita memahami tentang apa yang sedang Allah inginkan di ayat itu. Dan semua sabab nuzul diambil dari materi sirah. Nanti kita akan lihat dari sirah ini, oh ternyata ayat sekian turun karena kejadian ini di surah ini. Juga kita jadi tahu teman-teman, kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang turun pertama sekali ayat berada di juz 30. Kenapa bukan di pertama? Kenapa Al-Fatihah yang pertama? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu berada di juz 30 semua, rata-rata di juz terakhir. Padahal awal-awal turun. Ternyata memang sabab nuzul berpengaruh di sini. Sebab turunnya ada, terjadi sesuai dengan kasus, dan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW meletakkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Seperti misal letakkan ini di sini, letakkan ini di ayat di surah nomor ini, di surah ini di ayat sekian, sehingga tersusunlah 30 juz seperti kita sekarang. Semua diambil dari sirah itu. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sebab nuzul, tapi kalau ada, itu akan memberikan kita ya kejelasan tentang kenapa ayat itu dipelajari atau kenapa ayat itu turun, maaf, dan kita akan faham hukumnya. Yang keempat dari mempelajari sirah, ma'rifatu sababul wurudul hadis. Jadi mengetahui tentang sebab disebutkannya hadis. Sebab disebutkannya hadis. Kalau ayat tadi ada sababul nuzul, kalau ini sababul wurud. Jadi sama dengan ayat tadi, hadis-hadis Nabi SAW ada yang memiliki sababul wurud, sebabnya Nabi sebutkan, ada juga yang tidak. Tentu memahami sababul wurud penting sekali. Karena dengan mengenal atau mengetahui sebab nuzul kita tahu apa yang Nabi SAW sedang luruskan di situ. Yang kelima, mempelajari sirah juga akan memberikan kita informasi ma'rifatul kuffar wal munafiqin.
kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, vonis kafir ini, vonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. Ini keliru sekali. Dari mana ini? Ada penyebab, gitu kan? Sampai saya bahas ada di YouTube teman-teman sekalian, Nawaqidul Iman, pembatal keislaman. Di awal-awalnya saya jelaskan itu, salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya, tulisan ini Masya Allah. Dan di situ disebutkan banyak pendapat ulama salaf. Ya, ulama sahabat tabi'in yang menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya vonis kafir kecuali orang yang sudah jelas tervonis kafir sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya. Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya kecuali sudah ada hujjah. Sudah ada argumentasi sampai ke dia. Mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW tidak spontanitas menyuruh seseorang memvonis ini pasti kafir. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam. Umar bin Khattab itu kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah untuk nyiksa kaum muslimin. Khusus. Keluar ganggu, pukul orang, siksa orang muslimin. Sampai waktu itu tersebar berita kalau Umar kemungkinan masuk Islam. Kata beberapa sahabat apa? Kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Kayaknya mustahil gitu, nggak mungkin. Tapi dia setelah syahadat, Islam nggak lihat lagi masa lalunya. Umar yang mengaku dan mengatakan saya seorang khamar, orang yang suka minum khamar, dan khamar banyak sahabatnya kan? Khamar itu banyak relasinya selalu ke khamar, zina, macam-macam judi. Memang perilakunya satu sahabat semua itu. Sama antum kalau hadir majelis ilmu, sahabatnya masjid, ya, sahabatnya Quran, sahabatnya kitab, memang begitu. Itu sahabatnya. Jadi kita kena satu sahabatnya kena semua itu. Ini. Makanya jangan buka pintu itu. Orang yang buka pintu kesalahan seperti orang yang ada di mulut jurang. Jangan coba-coba, sekali tergelincir susah keluar. Kecuali mendaki, susah. Maka jangan coba-coba. Sementara keimanan dan jalan amal soleh ini semuanya jalan lurus, enak. Jalan mulus sampai mati, nikmatin makan, minum, tidur segala macam. Setelah itu mati masuk surga, abadi selamanya. Jadi ada metode menghadapi mereka. Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah ma'rifatu dinul haniful Islam. Mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini dari awal kisahnya, dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga, bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah. Bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya. Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya, dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti historinya 23 tahun semuanya bagaimana Islam itu sempurna.